Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kabar yang sekarang lagi panas di kalangan para fans Marvel dan DC yang sedang berdebat di sosial media gua. Dimana ternyata Project The Fantastic Four First Steps MCU ternyata jadwalnya akan dimajukan di hari yang sama dengan film Superman DC James Gunn akan tayang di hari itu juga. Jadi intinya dalam satu hari kita akan mendapatkan dua project sekaligus, dan ini membuat kedua kubu fans ini saling berperang satu sama lain di kolom komentar sosial media gua. Waduh, kenapa lagi nih? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, seperti yang kalian tahu mengenai Marvel dan juga DC, mereka udah saling promosi satu sama lain mengenai semua project-project mereka yang ada di acara SDCC dan juga di 23 Expo kemarin. Yang dimana sebagai besarnya promosi itu adalah Project MCU, yang dimana mereka udah memberikan berbagai macam project yang menjanjikan yang akan siap tayang di tahun 2025 mendatang. Contohnya adalah project film The Fantastic Four First Steps MCU, yang dimana ini adalah project MCU yang mengisahkan tentang kisah 4 manusia super yang mendapatkan kekuatan kosmik yang sangat hebat untuk menjadi keluarga superhero yang ada di Marvel Cinematic Universe. Yang dimana semua cast-castnya sangat oke banget ya. Ada Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, bahkan juga ada Evan McGregor, serta ada Ralph Ineson sebagai villain utamanya, yaitu Galactus. Pokoknya film ini akan digadang-gadang sebagai kebangkitan MCU kembali di tahun 2025 mendatang. Sama halnya dengan film Deadpool and Wolverine di tahun ini yang sukses mendapatkan 1,3 billion dolar Amerika di seluruh dunia. Mengingat konsep di film ini sangat unik banget. Yang pertama, film ini berlatar di universe alternatif yang sangat berbeda dari Earth 616 MCU. Yang kedua, settingnya berada di tahun 1960-an di kota New York, tapi dengan nuansa yang lebih canggih dan juga lebih modern ya. Dan di film inilah kita akan mendapatkan origins dari asal-usul Dr. Victor Von Doom alias Dr. Doom, sang ancaman multiverse Marvel yang akan menjadi klimaksnya di era multiverse saga tahun ini ya. Yang kabarnya akan diperankan oleh Robert Downey Jr. alias RDJ. Tentu ini adalah peran yang sangat berbeda dari Earth 616 MCU ya, yang dimana dia udah berhasil memerankan Tony Stark alias Iron Man yang begitu ikoniknya, dan udah berakhir di Project Avengers Endgame sebagai penutup MCU Infinity Saga. Nah sekarang RDJ udah comeback dan akan memainkan varian jahat dengan kompleksitas karakter yang berbeda dari Tony Stark yang kita kenal selama ini, yaitu sebagai Dr. Victor Von Doom alias Dr. Doom, seorang ilmuwan gila sekaligus penyihir paling kuat yang bisa mengacak-acak keberadaan multiverse Marvel seperti versi komiknya ya. New mask, same task. Oke, nextnya kita akan bahas mengenai project dari DC Universe sebagai ajang kebangkitan DC di bawah naungan kepala yang baru, James Gunn, yaitu film Superman Legacy, yang dimana film ini akan dibintangi langsung oleh David Corenswet sebagai Clark Kent alias Superman yang baru untuk menggantikan posisi Henry Cavill yang tadinya dia berasal dari DCU-nya Zack Snyder yang sudah berakhir di tahun 2023 lalu. Dan kabarnya film ini mereka semuanya udah selesai syuting ya, dan sekarang mereka dalam tahap editing. Sampai kita menunggu bagaimana first looknya, bagaimana posternya, dan juga bagaimana all visual teasernya yang siap tayang di awal tahun 2025 mendatang ya. Nah film ini akan mengisahkan tentang asal-usul Clark Kent, yang dimana dia adalah anak yang selamat dari kehancuran planet Krypton yang ada. Kemudian dia dilatih menjadi seorang dewa alias superhero yang paling terkuat di DC Universe, yaitu sebagai Man of Steel alias Superman. Tapi di dunia ini Superman tidaklah sendirian.
bahkan sudah ada berbagai macam superhero DC yang eksis duluan selain Superman ya. Ada Green Lantern versi Guy Gardner, Hawkgirl, dan juga ada Mr. Terrific. Serta ada keberadaan sang villain utamanya yang udah kita tahu ya bahwa itu adalah Lex Luthor. Jadi intinya film ini akan menjadi awal start bagi project live actionnya DC Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn mendatang. Dan rencananya film ini akan tayang di bulan Juli tahun 2025 mendatang ya. Bersamaan juga dengan project The Fantastic Four First Steps dari MCU. Masalahnya adalah para fans-fansnya ini pada ngamuk di kolom komentar. Ada yang ngejelekin DC, bahkan juga ada yang ngejelekin kubu Marvel. Pokoknya yang gue lihat semuanya bertoksik dan juga pada ngejelekin semua produk ini satu sama lain ya. Nah, kalau dari pendapat gue pribadi, gue sebagai fans sangat suka banget dengan kedua franchise yang satu ini, Marvel dan DC ya, yang dimana mereka berdua sama-sama menghadirkan tema kisah superhero yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena gue yakin kedua film ini akan menemukan titik penonton yang berminat untuk menonton hasil karya mereka ya. Sekali lagi ya, Marvel dan DC itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali antara kedua studio komik yang satu ini. Tapi gua paham kenapa mereka semua pada ngamuk di kolom komentar, karena takutnya ada satu project dari project ini akan gagal di pasaran karena udah kemakan hype oleh film dari universe sebelah. Oke, gua paham kalian takut. Tapi cobalah kalian notice dengan berita yang akan gua sampaikan kepada kalian ya. Belakangan ini kita udah mendapatkan contoh yang bagus ya mengenai kedua franchise yang berbeda, tapi mereka tayang bersamaan dan itu sukses besar, yaitu Oppenheimer dan juga Barbie, yang dimana mereka sama-sama tayang loh di hari yang sama. Tapi para fansnya langsung menyatukan mereka semua dan bikin meme yang bertebaran di sosial media dengan nama Barbieheimer. Padahal ini adalah kedua franchise yang sangat berbeda. Oppenheimer ngomongin soal politik dan juga bagaimana menghentikan perang dari ancaman Jepang dan juga Amerika. Nah, sedangkan Barbie ngomongin soal SJW dan juga sifat patriarki dalam sisi pria. Itu gak masalah loh. Malah dua-duanya itu sukses besar dan juga sama-sama memenangkan Oscar di berbagai macam genre. Nah, sekarang tergantung dari para fansnya. Kalau fansnya toxic begini, yang ada malah membunuh pasarnya sendiri. Beda halnya kalau kita semua saling support satu sama lainnya dan kita bisa bikin meme yang bagus agar supaya kedua film ini bisa menyatu dan juga saling menguntungkan dalam segi duit dan juga jumlah penontonnya ya. Jangan sampai kejadian di BVS dan juga Civil War itu akan terjadi tahun depan. Please jangan sampai Pak, karena itu adalah tahun yang sangat buruk banget bagi kita sebagai para fans superhero Marvel dan juga DC. Karena gue masih ingat di tahun 2016 kedua film ini akhirnya tayang bersamaan. Dan itu muncullah berbagai macam para fans toxic yang merasa bahwa mereka itu nggak mau disaingi oleh Marvel dan juga DC. Dan gue masih ingat di Facebook, di grup WhatsApp, bahkan di grup BBM aja itu pada rame semua ngomongin kedua franchise yang satu ini yang dianggap terlalu meniru. BVS, Batman lawan Superman, Civil War, Captain America melawan Iron Man. Jadi pada saat itu mereka tuh pada ngeributin soal kedua tema yang kebetulan bersamaan di tahun yang sama pula. Padahal itu adalah sebuah ajang promosi yang sangat bagus antara DC dan juga Marvel. Dan gua ngelihat semua para fans-fansnya sangat toksik banget untuk membedakan kedua franchise yang satu ini. Makanya gua berharap kepada para fansnya yang toksik ini, ayolah janganlah toksik lah, karena kita butuh kedua franchise ini bisa saling mendukung satu sama lain. Makanya gue sangat berharap kalian juga melakukan hal yang sama dengan cara saling support satu sama lain. Dan jangan sampai ada fans yang toxic untuk membuatkan ini semuanya. Please jangan sampai hal itu kejadian di komunitas kita ya, seperti itu, oke? Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Menurut kalian, kalau ini tayang di hari yang sama, kalian nonton yang mana dulu? Apakah Festival dulu atau justru Superman versi James Gunn? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua.
Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!